Sedangkan sholat ibu-ibu, apa beratnya rukuk, apa beratnya sujud, ya. Tuh ada orang yang tahan ikut yoga, kaki naik ke pojok. Untung sholat kita tidak pakai kaki naik ke pojok. La ilaha illallah. Senam yoga kaki sampai ke pojok tidak jadi masalah. Giliran sholat yang tidak kati, aneh-aneh sholat ini gerakannya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, masuk kepada rukun Islam yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Wa thaniha, rukun yang kedua dari rukun Islam adalah iqamus shalah, yaitu menegakkan salat. Wahia afdalul ibadatil badaniyah al-zahirah. Salat ini adalah ibadah badaniyah yang zahir, yang paling afdal. Jadi ibadah itu Kak Bambang ada ibadah apa namanya? Badaniyah zahirah, ada ibadah yang disebut dengan badaniyah tapi yang apa? Batinah. Ada. Maka kalau ditanya ibadah badaniyah yang zahirah, ya, yang paling afdal apa? Adalah salat. Wa ba'daha, lalu setelahnya apa ibadah yang paling afdal? As-shaumu, puasa. Tsummal hajju, kemudian haji. Tsummal zakah, baru setelah itu apa? Zakat. Karena sesuai dengan hadis Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Bukhari, saya lupa, ya, bunyal Islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Maka yang dibahas apa? Haji dulu, baru selanjutnya, itu salah satunya, ya. Jadi habis sholat, puasa, habis puasa yang paling afdal apa? Haji. Setelah haji apa yang paling afdal? Zakat. Dan salat ini, ya, fa fardhuha afdalul faraid. Salat wajib adalah afdalul faraid. Dari semua yang diwajibkan kepada kita, maka dia yang paling afdal. Urusan yang sunnah, wa nafluha afdalun nawafil. Salat sunnah ini adalah sebaik-baik ibadah dari semua yang sunnah, dari semua yang sunnah, ya. Wala yu'dzaru ahadun fi tarkiha madama aqilan. Urusan salat tidak ada kategori ma'dzur selagi berakal. Kalau puasa, ya, itu tidak mampu, boleh tak puasa, nanti diqadha. Ya. Kalau sholat tak kategori tak mampu tegak, duduk, tak mampu duduk, berbaring, tak mampu berbaring dengan gerakan, dengan isyarat, mata tak baca berkedip, dengan pikiran, sampai akalnya habis. Makanya kalau tidak galak sholat, jadilah wong yang tidak kati akal. Jadi kalau nak nengok wong berakal apa tidak, tengok sholatnya. Kalau dia sholat berakal, sekalipun dia banyak duitnya, ya. Kenapa? Sholat ini Pak tidak kati uzurnya. Kalau puasa sakit, boleh tidak puasa? Ibu hamil macam mana sholat? Wajib, tak kata urusan. Ini ada banyak ibu-ibu hamil tak sholat. La ilaha illallah. Ada tak? Ada tak? Yang tak sholat tu hadir tak? Ibu hamil tak sholat,
gara-gara menyusui tidak sholat. Ya. Saya dulu waktu istri malah hamil anak kedua, ya, pas Ramadan, pas bulan Ramadan ajak sholat tarawih. Nah itu. Jadi tidak kati yang namanya wong tuh uzur sholat. Walaupun hamil kembar 11, sholat tetap wajib. Ustaz, aku tidak kuat berdiri. Kalau berdiri aku nak nyampak, duduk. Apalagi sholat sunnah. Sholat sunnah ini paling mudah. Ya, tidak pacak tegak, duduk. Bapak-bapak, kalau lagi malas sholat sunnah, sholat duduk. Ya, sholat duduk, sholat sunnah itu boleh duduk walaupun kita mampu. Ya, maka jangan main-main. Dan ingat, hafizu ala salawat. Allah berfirman, hei kalian harus jago sholat. Bahkan kata-katanya apa? Hafizu, harus saling jago. Istri jago sholatnya suami, suami jago sholatnya istri. Kamu dengan kawan jago sholatnya kawan. Hafizu, bukan ihfazu, hafizu. Ya. Kita ini disuruh saling jago, saling tegur. Apalagi sama anak. Anak dak sholat umur 7 tahun, umur 10 tahun pukul. Umur 7 tahun sudah harus suruh sholat. Itu umur 10 tahun pukul. Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Diapoi lah. Kadang-kadang kita tuh bingung mikir, rumah sampai masjid tak galak sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sesekali taruh, bukan sesekali tidak sholat, sesekali tidak ke masjid mungkin masih ma'dzur. Tapi kalau sudah tidak sholat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, mohon maaf, Fahmi ngomong tegas seperti ini bukan karena benci, justru karena cinta. Kepengen galau-galau kita ini masuk surga. Amin. Ada yang ngomong, itu sholat belum tentu masuk surga. Kalau sholat belum tentu masuk surga, mak mana yang sholat, mak mana yang tidak sholat? Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafidhu ala salawat was salatil wusta, terutama sholat-sholat tengah. Ulama ini berbeda pendapat, apa dia sholat wusta. Ada yang ngomong sholat asar, ada yang ngomong sholat subuh. Dan ingat, urusan sholat ini walaupun ringan, berat. Wa innaha lakabiratu illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat illa 'alal khashiyin, kecuali yang hatinya tunduk sama Allah. Kalau hatinya yang tunduk sama Allah, pasti tidak nengok sholat itu berat. Apa beratnya? Apa beratnya ngangkat tangan? Allahu Akbar. Berapa kilo? Berapa kilo? Allahu Akbar. Apa beratnya baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kira-kira satu Al-Fatihah ini ngabisi satu album enggak kira-kira? Ini kalau nyanyi beralbum-album, giliran sholat nak baca Fatihah be. Ya Allah, berat. Apa beratnya rukuk? Kita senam, tengok tuh senam yang apa namanya? Senam apa namanya? Bukan, ya senam bere-bere, senam mora-mari. Benar, yang senam apa yang untuk senam untuk? Apa namanya? Nah, senam yang tenggit-tenggit. Berat lain itu daripada rokok. Encang. Sedangkan sholat ibu-ibu, apa beratnya rokok? Apa beratnya sujud? Ya, tuh ada orang yang tahan ikut yoga, kaki naik ke pojok. Untung sholat kita tidak pakai kaki naik ke pojok. Senam yoga kaki sampai ke pojok tidak jadi masalah. Giliran sholat yang tidak kati aneh-aneh sholat ini gerakannya. Cuma ketika asyhadu an la ilaha illallah, ini bah yang diangkat. Ya.
Ada yang asyhadu an la ilaha illallah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Laju lupa kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina ibadillahi salihin. Itu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu setiap kata Allah ininya naik. Tapi kalau yang mutar terus tidak tahu mazhab apa. Itu mungkin mazhab lagi ngitung kreditnya. Yang aku tahu kalau mazhabnya Imam Ahmad setiap kata Allah. Kalau Imam Syafi'i ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah naik tak turun lagi sampai selesai. Kalau Imam Malik, saya lupa. Ketika itu apa turun lagi lupa. Ini ada khilaf saja. Ya. Yang ini tidak usah diributi. Yang diributi sholatnya. Seandainya jari tidak naik, sah tak sholatnya? Sah. Karena ini sunnah. Ya. Masya Allah. Maka ibu-ibu ayo nih. 10 tahun anak tak sholat dipukul. Ini kadang-kadang. Mudah-mudahan kita semua dijaga. Yang sudah sholat jangan ngejek yang belum sholat, diajak. Mudah-mudahan yang belum galak sholat ya, hatinya terbuka untuk sholat. Aku cuma nak ngomong apa beratnya sholat. Beratlah semennya kak. Asep tuh nah daripada tidak beratnya sholatnya. Lemaknya di masjid ini lah sholat, menuju ilmu, menuju makanan gula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi tidak ada ma'dzurnya orang sholat itu. Artinya kita ini tidak kasih alasan tidak sholat. Sekalipun kita lah sudah namanya di rumah sakit tidak pacak bergerak, kalau cuma bisa isyarat. Allahu Akbar. Ya, baca Fatihah. Rukuknya Allahu Akbar. Sujudnya Allahu Akbar. Tidak pacak jarinya bergerak, lumpuh kalau otaknya. Fatihah, di otak dibaca Fatihah. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang sakit kemudian tidak sholat, qadha. Ini cerita Fahmi pernah ceritakan di sini. Ketika saya masih banyak mesin di sini, bisa tidak ngadep kiblat, tidak baca Ustaz, tetap wajib sholat. Ihtiraman dan waktu. Wudu tidak baca, tayamum tidak baca. Setelah sehat diqadha. Ya. Ini ada sebuah riwayat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata baginda Nabi, man hafadha 'ala salawat, siapa yang menjaga salat al-khams, lima salat, ala wudu'iha, berdasarkan sesuai dengan wudu'nya, waktunya, rukuknya, sujudnya, wa ya'tarifu annaha haqqun lillah subhanahu wa ta'ala, dan mengakui dalam hatinya salat ini hak bagi Allah, kana jasaduhu haraman minan nar, maka tubuhnya Allah haramkan terkena api neraka. Jadi dari hadis ini ulama ngomong apa sih yang dimaksud dengan menjaga sholat? Satu, menjaga sholat pada waktunya, baik awal waktu, tengah waktu, atau menjelang akhir waktu. Yang lebih afdal awal waktu. Pokoknya awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, sholat wajib dijaga. Ma'astisfa'i syurutiha, syarat-syarat sholat harus dipenuhi. Bersuci, nutup aurat, ngadep kiblat sesuai pada waktunya, itu syarat sholat. Rukun-rukunnya yang kita lakukan dari mulai niat sampai salam. Insyaallah ini dijaga. Maka yang jaga sholat, wudunya, waktunya, rukuknya, sujudnya, Allah haramkan jasadnya dari api. Mudah-mudahan semua yang jaga sholat di sini bebas dari api neraka. Amin. Ya. Hadis yang berikutnya, idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallina ilal jannah. Ibu-ibu, nanti di hari kiamat ya, masuk surga nanti ada level-levelnya. Wah, level-level sesuai level sholatnya. Ya.
Fata'ti awwalu zumratin kasyamsi, kelompok pertama datang bercahaya seperti matahari. Siapa mereka? Fataqulul malaikah, malaikat lalu bertanya, man antum, siapa kamu semua, kok bercahaya seperti matahari terang, walaupun kulitnya hitam tapi bercahaya cak matahari. Masya Allah, siapa ini? Apa jawab mereka? Nahnul muhafiduna ala shalah, kami ini wong yang jaga salat. Qalu, lalu malaikat berkata, kaifa kanat muhafadatukum, cak mana kau jaga salat? Qalu, lalu orang-orang ini menjawab, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid, kami mendengar azan ketika kami sudah di masjid. Jadi tadi yang dengar azan sudah di masjid, ini nanti masuk surganya seperti bercahaya seperti matahari. Dak cayo matilah. Jadi tadi ini yang pas azan lah di masjid, ya Allah, ya subhanallah, berarti aku tidak masuk tadi ini. Ya Allah, lalu gini ya, kamu yang untung tadi ya, subhanallah. Ya Allah, aku tidak masuk ya Allah, tapi jadilah kena cahaya kamu be jadilah. Jadi kakek aku ke surga bawa cermin. Ya. Kemudian Sumatati Zumratul Ukhra, datang kelompok yang kedua, kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama di malam Lailatul Badar. Fatakul malaika, siapa kamu ini? Kok bercahayanya sejuk nian, tidak nyilau ke mata. Man antum? Qalu nahnul muhafizuna ala shalah, kami ini penjaga salat juga. Kami ini orang yang sangat jaga salat. Qalu kaifa muhafazatukum, cak mana kamu jaga salat sampai kamu bercahaya seperti cahaya bulan purnama? Qalu kunna natawaddau qabla al-waqti tsumma nahnu nahduru ma'asima'il adzan. Apa katanya? Kami ini berwudu sebelum waktu azan, kemudian ketika azan berkumandang kami berbondong-bondong ke masjid. Nanti yang wudu sebelum azan, ya, wudu sebelum azan, pas azan menuju masjid, lagi di jalan, maka itu tergolong orang yang nanti muka cahayanya seperti bulan purnama. Tsumma ta'ti zumratun ukhra, datang kelompok yang ketiga, kal kawakib, cahayanya seperti bintang, agak kecil cahayanya, kadang-kadang cik. Ini agak lampu diskotik. Fatakul malaika, lah kamu ini siapa pula? Qalu nahnul muhafizuna ala shalah, kami ini yang jaga salat. Qalu kaifa kanat muhafadatukum, cak mana kamu jaga salatnya? Kunna natawaddau ba'dal adzan, kami wudunya setelah azan. Azan dulu baru wudu. Ya Allah, tidak masuk ya anakku dari 3 rombongan gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi ya, ketengokan tuh ciri-cirinya lagi di surga. Kita nengok dari jauh, rombongan bintang itu terlambat. La ilaha illallah. Ini Nabi yang ngomong, bukan Fahmi. Nabi yang ngomong, mengujang, bukan aku. Ya. Ini dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani. Ini kitab mensyarah kitab 40 hadis yang disusun oleh Syekh Nawawi atau Imam Nawawi. Ya, ini yang ngomong, yang nyampaikan hadis ini ulama, bukan wong-wong yang tahu ilmu dari koran, bukan. Maka ibu-ibu rebut, kira-kira kakek nak masuk surga cahayanya cak mana kira-kira? Cak matahari, cak bulan, atau cak bintang? Nah, tinggal kamu yang milih. Ya, ini kadang-kadang lah para azan masih sempat nonton India. Ya Allah. Tapi ini bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu di pesantren Hari Salah. Kalau ibu-ibu sini insya Allah tidak jauh beda. Ya. Nah, ini maka kita rebut di sholat ini.
Satu, jangan ditinggalkan. Yang kedua, jago benar-benar. Sampai ada bedanya. Yang datang awalan, yang datang tengah, yang datang terakhir. Ya Allah. Ustaz, kalau yang datangnya imam lenak salam, mana? Itu masuk kategori orang yang lepas kewajiban. Jadi bapak-bapak ini masya Allah ini, sebelum azan dan duduk di sini, ya tak? Lado yang siap mukul berdua, itu yang seperti cahaya matahari. Kalau main yang paling duluan merebot, ya, nah, ini merebot, ya, subuh, ya, yang tukang azan, insya Allah. Makanya, tapi ingat yang azannya lah wudhu dulu baru azan. Walaupun azan itu tidak syarat untuk bersuci, biar masuk kategori yang pertama. Allah, masya Allah. Ya. Nah ini. Warufiya marfu, ada sebuah hadis marfu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ini hadis masyhur di kalangan kita. Sesuatu yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat apa? As-salat, salat gitu. Fa in salahat, kalau benar salatnya, salaha sairu amalihi, semua amalannya insyaallah benar. Wa in fasada sairu amalihi. Nah, kita ini masa tidak galak jago sesuatu yang di pandangan Allah apa? Di pandangan Allah menjadi sesuatu yang paling apa? Yang paling afdal, yang paling mulia. Mohon maaf ibu-ibu, kalau di kampung sini ada wong yang dianggap tamu paling mulia, kamu kira-kira memberikan pelayanan yang terbaik dah? Pasti memberikan pelayanan terbaik. Tidak usahkan tamu lah, di rumah kita masing-masing. Kalau ada menantu yang paling disayangi, beda tak dengan menantu yang lain? Beda. Kamarnya beda, datang. Itu yang paling disayangi. Ini Allah berikan satu ibadah yang paling mulia, mestinya sangat dijaga, jangan disia-siakan. Maka kita tengok satu, dari waktunya, kalau perlu sebelum azan lah siap, ya, tak perlu azan. Ini kadang-kadang ya Allah, wong lah sholat kita masih goyang-goyang kaki. Maka kadang-kadang mohon maaf ya, aku tuh berdoa sama wong yang lah azan masih main sepak bola. Oh ya Allah, ini yang salah, suara azan tidak nyampe ke telinga atau cak mana? Kadang-kadang bingung gitu. Ini kadang-kadang azan lah masuk sampai ke lubang WC, suaranya tidak tergerak hatinya untuk apa? Untuk sholat. Apalagi kalau sholat pakai siwak, ini pahalanya lebih besar lagi. Apa kata baginda Nabi? Fadlus sholat, ya, bisiwak ala salah bi ghairi siwak bisa ba'ina dhikfa, 70 kali lipat kalau sholat dengan siwak. Apa siwak itu? Dalkul asnan bikulli khashinin, menggosok gigi dengan segala yang keset. Tapi yang paling afdol dengan kayu yang paling afdol kayu arok. Susah nyari kayu arok, cari batang-batang yang apa, cak bonsai kecil-kecil itu, ambil yang masih basahnya, potong pakai. Ustaz, kalau tidak boleh pakai tisu, sekedar ngambil atau pakai sal kamu yang dipakai untuk ngambil sunnah. Jadi ada sunnah lebih afdolnya seperti cakap bamba, ada apa? Siwak.
Tapi jangan pakai sorban wong. Ini makruh, udah dapat pahala. Lemak banget. Minyak pakai sorban sendiri. Digosok. Itu satu fadilah. Yang kedua, apa fadilah? Ya, sholat. Sampai Nabi berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan karena nak beratkan umat aku sudah pasti mewajibkan siwak untuk setiap sholat. Nah, ini sekedar ilmu saja. Bagi yang nak bersiwak, tidak punya siwak, pakai kain surban atau pakai tisu yang disediakan kesana. Apalagi sholat sambil dijagokan sunnah-sunnahnya, angkat takbir Allah. Ini kalau kita Imam Syafi'i segini, Allahu Akbar. Ya, bahkan dalam riwayat dalam riwayat mazhab kita Syafi'i ada yang jempolnya sampai kena pentil telinga. Allah. Ingat ya, pentil telinga kamu dewek. Ayo kena pentil telinga kawan. Tak. Nah, itu kurang ajar namanya. Melebar berarti. Ininya jangan dikempet. Allah untuk lanang, tapi jangan pula dikangkangi kok. Allah dah. Sedang saja. Yang penting ininya tidak apa? Allah. Kalau Imam Malik sesuai dengan bahu, Imam Ahmad juga sama. Kalau Imam Abu Hanifah agak tinggi. Allah. Jadi jangan heran. Kaki kalau pergi ke Turki, alang ketinggi tangan wong itu. Allah. Itu Imam Abu Hanifah. Tidak angkat tangan, tidak apa-apa. Ya. Tuh. Jadi ada hadisnya, hadwa mangkibeh. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Jadi kalau ada ustaz-ustaz itu Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Ya. Naruh tangan sunnahnya di bawah dada, di atas pusar. Ini Imam Syafi'i. Ya, termasuk Imam Malik. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah, bukan Imam Malik, termasuk Imam Ahmad. Kalau Imam Abu Hanifah di bawah pusar. Tapi bukan di bawahnya, di bawah pusar. Oke, kamu lagi ke bawahnya, tak, nah lain cerita. Di bawah pusar baik. Contoh sedikit. Allahu Akbar. Ini Imam, jangan kaget ngerucut. Itu lain lagi cerita. Ya, itu kalau Imam Malik ada dua riwayat. Riwayatnya seperti Imam Syafi'i, ya, di bawah dada, di atas pusar. Atau Imam Malik itu Allahu Akbar lurus. Ini mazhab Imam. Jadi yang tangannya lurus tidak semuanya Syiah. Tidak semuanya apa? Jadi dijagokan apa? Sunnah-sunnahnya dijago. Apalagi kalau pakai minyak. Nah, balik ke siwak tadi. Siwak itu kemarin saya bahas, ya, saya bahas di mana? Di Masjid As-Salam, ya, Masjid As-Salam. Di Masjid As-Salam, siwak itu apa kata baginda Nabi? Matharatun lil fami, membersihkan mulut. Wa mardatun lir rabbi, sumber ridhonya Allah. Wa majlatun lil basari, untuk menerangkan cara pandang. Jadi ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi siwak luar biasa dijago, ya. Kalau memang punya bawa batang, kalau tidak pakai kain untuk siwak ini sendiri. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang as-shalah sebagai apa? Ibadah yang badaniyah yang paling afdal, yang paling istimewa. Maka penjagaannya pun harus diberikan dengan secara istimewa. Jangan kita yang penting sholat, jangan yang penting sholat.
Harus diberikan keistimewaan untuk sholat ini. Yang duduk di sini kan tidak semuanya mampu berangkat haji, betul nggak? Tapi sholat, maka kita yang belum bisa berangkat haji spesial. Ini kalau nak berangkat haji, wah baju baru galau, apalagi sendal baru galau. Mestinya itu setiap sholat tuh bajunya rapi, bagus, minyak wangi, sholat. Ibu ini lain kalau ibu-ibu kondangan rapi galau, ya. Tapi kalau untuk sholat telekung 7 bulan tidak dicuci, tapi bukan ibu sini minta maaf ya, minta maaf ya. Tapi kalau adonian besok jangan lagi pakai telekung yang 7 bulan tidak dicuci. Nganggep sholat, nak sholat benak biasa baik, janganlah nak sholat biasa baik, ya. Apalagi kalau bapak-bapak sampai pakai imamah sholatnya. Sholat pakai imamah itu di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, di dalam kitab Tanqihul Qaul itu disebutkan pahalanya 70 kali lipat. Jangan diremehkan imamah-imamah ini. Ada yang ngatur imamah tuh seperti pakaian orang India. Ingat, serupa belum tentu sama. Ini yang ngatur-ngatur ini kadang-kadang kurang referensi. Awak, nah laju nak ngatur kan awak. Awak referensi belum banyak, nak ngatur-ngatur. Nabi Muhammad pakai imamah. Ya, nah, tapi kalau tidak juga tidak jadi masalah. Ada khilaf baina ulama, peci dianggap imamah atau tidak. Ini ada khilaf baina ulama. Tapi sunnahnya urutannya apa? Satrul roksi, menutup rambut. Jadi caranya yang pertama, termasuk ini dapat sunnah nih. Pakai peci ini apa? Sunnah apa? Satrul roksi, ya, supaya rapi sholat. Insya Allah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, apalagi ibu-ibu dipakai mukena. Kalau di Arab dak kaki mukena aja kita ini. Nanti ini asli budaya wong Asia Tenggara, ya, wong Nusantara asli. Ya, ini adalah solusi dari para wali-waliullah untuk siapa? Semua wanita, nak yang berjilbab, nak dak yang berjilbab. Apalagi wong kita kadang-kadang walaupun lah berjilbab tapi bajunya cak bungkus lontong. Coba kalau dia sholat pakai celana ketat, ya tak? Ininya nutup aurat, kemudian sholat, ya Allah lah tidak lemah nengok, pas lewat di belakangnya mulu, serba bingung gitu, ditengok, mana tidak ditengok bagus, ya kan? Maka ini solusi supaya gobo pakaiannya ibu terlihat cantik-cantik dengan mukena. Apalagi mukena ini modelnya macam-macam. Ada yang cek ulo kobra, ada yang cek ulo nago, dak papo, ya, tidak papo. Cuma untuk ibu-ibu yang pakai mukena, tolong pas sujud jangan sampai mukenanya menutup telapak tangan. Nih contoh, ingat ya, pakaian yang kita pakai tidak boleh menutup sesuatu yang tidak boleh terhalangi. Contoh pakai sorban, pas sujud tertutup dengan sorban bebek, sorban yang dipakai. Maka kalau tertutup susah lepas daya. Kenapa? Supaya tidak kategori pakaian. Maka ibu-ibu Allahu Akbar angkat tadi itu pas mau kena, nah tangannya kenakan tempat kita sujud, jangan ditimpo. Ya, karena agak jijik dengan ambal tadi. Dan kadang ya, nah, ibu-ibu mulai sekarang. Nah, terus yang kedua untuk ibu-ibu usahakan kalau untuk sholat mukenanya ditarik sampai ke dalam. Karena ini aurat. Ya. Nah, kalau yang pakai masker bagus tuh, taruh di sini. Itu sunnah, itu wajib. Apalagi ada ibu-ibu yang pakai mukena rambutnya masih kelihatan, jago.
awas, ya serius ini Bu ya, ini ilmu. Jadi mulai kaget sholatnya, ininya agak maju dikit. Nah kaget sudah sholat, tarik lagi untuk sholat deh. Nah itu, nah, jadi kalau bapak-bapak tidak usah pakai mukena, tidak bagus. Nah, ini untuk ibu-ibu. Baiklah, sebelum saya tutup ada waktu 7 menit lagi terkait insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas masalah zakah ya. Nah ini masalah sholat. Ada pertanyaan? Silakan. Ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai sholat. Ya. Jadi bahas masalah mazhab. Kita tidak tahu ini bagaimana menentukan sikap kita ini bahwasanya aku sholat mazhab Imam Syafi'i. Ya. Karena kita ada campur. Bagaimana kita menentukan apakah boleh? Karena ketidaktahuan kita ini sehingga bercampur. Takbir dari Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang kedua yang saya tanyakan, bukan dengan bulan apa? Zulhijjah. Hadis ini masih dalam pertanyaan. Bagi yang ada kemampuan, korban yang dengan sholat. Nah, ukuran batas kemampuan ini yang jadi masalah. Karena banyak yang merasa tidak dimampukan jadi maka korban ini sehingga kurang antusias. Dan kemudian ada pendapat, kami sudah korban tuh, bapak sudah ini tidak, kalau tidak. Nah, ini inti yang 3 pertanyaan sebenarnya. Apakah banyak ada kemampuan dalam korban sholat itu percuma? Karena yang dekat itu masalahnya dengan kemudian batas kemampuan orang yang mampu, nah itu benar. Baik. Pertama bahas masalah apa tadi? Madhab. Makanya kita ini perlu belajar, ya, perlu ngaji. Kita ini rata-rata sholatnya bukan belajar, nengok, melok-melok. Maka ini aku membacakan kitab ini, nanti kita belajar masalah sholat. Cuma ini masih bahas rukun 5. Jadi Kak Bambang, aku milih kitab ini supaya rukun Islam dapat, rukun iman dapat, kaget masuk bab mulai toharo sampai bersuci. Nah, di dalam madhab ada perbedaan. Pertama dalam hal yang wajib. Dalam hal yang wajib kita tidak boleh campur-campur. Tapi kalau dalam hal yang sunnah masih boleh, karena sunnah. Ya. Tapi kalau yang contoh wudhunya Imam Malik wajib di dalam. Nah, harus kalau mazhab Syafi'i cukup banyu ngalir ini pasang keran, tak apa, atau keran. Sunnahnya di kalau Imam Syafi'i sunnah pakai tangan begini nih. Tapi kalau Imam Malik begini-begini itu hukumnya kok wajib. Membatalkannya beda. Apa membatalkannya? Kalau Imam Syafi'i nyenggol perempuan termasuk istri sendiri, sengaja tak sengaja, syahwat tak syahwat, batal. Kalau Imam Malik tak sengaja, tak katik syahwat, tak batal. Nah, kita tak bisa campur-campur. Wudunya Imam Syafi'i, batalnya milik Imam Malik karena malas wudu lagi tadi. Ini tak boleh. Itu namanya talfiq namanya, mencampur-campur. Tak boleh. Makanya kita perlu belajar. Jadi kalau kakak mana caranya belajar? Ya, saya sebenarnya ada satu materi khusus tentang bagaimana sholat kita. Kalau memang mau nanti kita buat kajian tentang sholat, tapi tidak cukup semalam, tidak cukup sejam, perlu 2 hari atau 3 hari. Minimal kita tahu di mana mazhab kita dan apa perbedaan. Jadi Kak, pelan-pelan. Jadi memang makanya aku sentuh sedikit-sedikit tadi masalah ya. Nah, karena dari rukun itu ada yang wajib sepakat, ada yang berbeda pendapat. Seperti kunut. Imam Malik kunutnya sebelum rukuk. Kalau kita kunutnya apa? Sesudah rukuk. Imam Ahmad tidak kata kunut, termasuk Imam Abu Hanifah. Jadi kita dengan Imam Malik kunutnya beda. Kalau ini bisa jawab 28, masih ada waktu dikit ya. Jadi apa namanya? Ada bedanya. Nah dalam hal ini nanti kita sentuh
ya untuk mengetahui mazhab. Tapi yang menjadi pegangan utama satu pintu supaya apa? Supaya kita tahu ilmu. Ya. Nah, yang berikutnya terkait masalah kurban, ibu-ibu, ada jumhur ulama. Jumhur ulama siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah hukum berkorban itu wajib setiap tahun. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Maka salah satu dalilnya tadi, kamu kalau yang mampu dan berkorban jangan parah-parah, ya kan? Itu saking tegasnya. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, siapa yang wajib berkorban, hukumnya wajib setiap, kecuali 3 mazhab. Ini menghukumi kurban sunnah, ya, sunnah. Hanya saja nanti dalam mazhab Syafi'i ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu bagaimana? Semua orang kena sunnah ainiyah. Tapi kalau dalam satu keluarga, contoh Kak Bambang, ada istri, ada 3 anak. Kemudian Kak Bambang kurban atas nama kakak. Keluarga yang lain sunnah ainiyahnya apa? Satu keluarga itu sudah terwakili dengan apa? Sunnah kifayah oleh kakak. Tapi mereka kalau mau kurban lebih bagus, akan dapat pahala sunnah ainiyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, 4 mazhab ini walaupun beda hukum sangat menganjurkan orang yang berkurban. Dalil tadi untuk menunjukkan kita ini tidak boleh pelit berkurban. Berulang-ulang tidak mampu. Bapak kita nak 3 kali, 4 kali nak berkurban, 7 kali nak berkurban, tidak mampu. Jangan kata-kata sudah. Nah, ini nampaknya ya saya perlu membahas tentang fadilah berkurban supaya semangat. Salah satunya korban itu darahnya belum nyampe ke bumi sudah dipegang oleh Allah jadi pahala. Setiap tetesan darah itu jadi ampunan dosa. Tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak kaget ketika kita ditimbang oleh Allah amalannya ini ditimbang oleh Allah kurang. Siapa yang nambahin timbangan ini? Bulu-bulu hewan kurban. Ya. Berapa bulu? Kambing itu berapa bulu? Siapa yang pernah gitu? Kurang kerjaannya yang pernah gitu. Siapa yang pernah gitu? Itu sebulu kambing itu nanti ditaruh di timbangan. Ya? Enggak timbangan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, takaran kemampuan ini. Satu, orang itu tahu sendirinya dengan dirinya mampu atau tidak. Contoh, ketika seseorang hari idnya sama malam idnya cukup makan, cukup minum, kemudian ada kelebihan, bisa mampu, tidak ada kewajiban yang lain, ada kelebihannya dari apa yang menjadi kewajibannya untuk bisa beri kurban, maka itu kategori apa? Kategori orang yang mampu. Orang yang mampu ini tidak persis satu nisab, tidak seperti kita wajib zakat. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini harus semangat berkurban. Nah, kadang-kadang mohon maaf, ada orang sibuk ngisi gelok rumah tapi tidak galak berkurban. Isi gelok rumah itu habis berapa? 2 juta. Mestinya duit tadi kalau untuk kurban jauh lebih bermanfaat. Ngomong tidak mampu berkurban tapi sendalnya baru, bajunya baru, ya, kemukenanya baru, ya, ya. Jadi ibu-ibu, dahulukan akhiratmu daripada dunia.